Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadayanti dengan NIM 66612301181. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis terhadap website aplikasi Siakam Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan teori IT governance dari Weil dan Ross. Paparan ini disusun sebagai bagian dari mata kuliah Digital Governance yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuni Budiati, MPPM. Selain menganalisis pengelolaan aplikasi Siakam ini, saya juga menganalisis artikel akademik 5W+1H yang berjudul The Future IT Governance Reshaping Future Public Management yang ditulis oleh Ibu Dr. Ayuni Budiati, MPPM. Melalui presentasi ini, saya berharap kita dapat memahami bagaimana tata kelola TI seharusnya dirancang untuk mendukung pelayanan publik yang transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan digital. Teknologi informasi kini menjadi elemen penting dalam tata kelola organisasi, termasuk di sektor pendidikan tinggi. Salah satu bentuk penerapannya adalah melalui aplikasi layanan internal seperti Siakam. Sistem digital yang digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Namun, keberadaan aplikasi saja tidak cukup. Diperlukan tata kelola atau governance yang terstruktur dan melibatkan aktor-aktor yang relevan agar sistem ini berjalan efektif. Dalam kajian ini, saya menggunakan pendekatan dari Weil dan Ross, dua tokoh yang mengembangkan model tata kelola TI berdasarkan distribusi hak keputusan dan tanggung jawab antar unit. Kemudian, teori Weil dan Ross membagi tata kelola teknologi informasi menjadi 6 model, yaitu ada bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, duopoli, dan anarki. Model ini dapat dianalisis berdasarkan 5 area keputusan penting dalam TI, yakni ada IT principle, IT arsitektur, IT infrastruktur, business application, dan IT investment. Mari kita lihat masing-masing model dan bagaimana perannya dalam konteks aplikasi Siakam di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu yang pertama ada bisnis monarki, masuk ke dalam aspek IT principle, inputnya oleh unit IT Pusdatin dan decisionnya oleh rektor. Dalam hal ini, Pusdatin memberi masukan soal arah kebijakan TI, seperti perlunya integrasi aplikasi Siakam dengan sistem kepegawaian nasional, di mana rektor memutuskan arah strategisnya. Lalu yang kedua ada IT monarki, masuk ke dalam aspek IT arsitektur, inputnya oleh tim teknis Pusdatin dan decisionnya oleh kepala Upatik. Bentuknya ini di mana tim teknis merancang struktur sistem, misalnya menentukan modul dalam Siakam, dan kepala Pusdatin memutuskan implementasi arsitektur teknis seperti penggunaan server dan desain UI. Lalu yang ketiga ada feudal, ini masuk ke dalam aspek business application, inputnya oleh dosen, mahasiswa, dan admin lokal, lalu decisionnya oleh fakultas atau jurusan. Dalam hal ini, dosen dan staf mengajukan fitur khusus, misalnya seperti sistem absensi, dan keputusan dibuat oleh jurusan tanpa koordinasi dengan Pusdatin. Ini tidak diterapkan di Siakam karena sistemnya terpusat. Lalu yang keempat ada federal, masuk ke dalam aspek IT infrastruktur, inputnya oleh pimpinan universitas dan unit IT, decisionnya oleh pimpinan universitas dan unit IT. Dalam hal ini, pemilihan kapasitas server dan keamanan data pada Siakam dibahas dan disepakati antara rektorat dan Pusdatin. Kemudian keputusan diambil bersama untuk efisiensi dan keamanan. Lalu yang kelima ada duopoli, ini masuk ke dalam aspek IT investment, inputnya oleh pimpinan universitas dan unit IT, decisionnya oleh pimpinan universitas dan Upatik. Bentuknya ini dalam hal usulan pengembangan modul baru di Siakam seperti laporan kinerja datang dari Pusdatin dan fakultas, lalu kemudian keputusan pembiayaan atau pengadaan diambil bersama oleh wakil rektor akademik dan Pusdatin. Lalu yang terakhir ada anarki, ini masuk ke dalam aspek
Business application, inputnya oleh individu, dosen atau mahasiswa, decision juga sama oleh individu, dosen atau mahasiswa. Dalam hal ini, penggunaan sistem sendiri di luar Siakang. Misalnya, dosen menggunakan Google Form untuk kehadiran karena tidak ingin menggunakan sistem resmi. Model ini tidak diterapkan dalam pengelolaan Siakang karena sistemnya resmi dan terintegrasi. Untuk itu, didapatkan kesimpulan di mana berdasarkan hasil analisis governance aplikasi Siakang di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa cenderung mengadopsi model federal dan duopoli. Model federal terlihat dari adanya kolaborasi yang erat antara pimpinan universitas, khususnya rektorat, dengan unit TI seperti Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam menetapkan kebijakan, arsitektur, hingga investasi TI. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak bersifat sepihak, melainkan melibatkan koordinasi yang baik antara pusat dan unit kerja untuk memastikan kebijakan TI selaras dengan kebutuhan institusi. Di sisi lain, model duopoli tercermin dari kerjasama antara wakil rektor bidang akademik dan kepala pusdatin dalam menentukan keputusan strategis dan teknis terkait pengelolaan aplikasi Siakang. Pendekatan ini menyeimbangkan aspek akademik dan teknis sehingga pengelolaan aplikasi dapat berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian didapatkan saran juga di mana untuk meningkatkan efektivitas tata kelola aplikasi Siakang, disarankan memperkuat kolaborasi antara pimpinan universitas dan unit TI melalui komunikasi intensif dan koordinasi yang selaras dengan kebutuhan akademik. Fakultas dan jurusan perlu dilibatkan aktif dalam pengumpulan kebutuhan dan evaluasi aplikasi. Unit TI juga perlu meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen proyek, serta menyusun SOP atau pedoman tata kelola yang jelas untuk memperjelas pengambilan keputusan. Masukan dari dosen dan mahasiswa sebaiknya dikelola secara sistematis melalui forum atau survei berkala. Pendekatan tata kelola berbasis kolaborasi ini diharapkan membuat pengelolaan Siakang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas 5W/1H dari artikel yang berjudul The Future IT Governance Reshaping Future Public Management. Yang pertama, bagian what. Artikel ini membahas pentingnya penerapan dan penguatan tata kelola teknologi informasi atau IT governance sebagai kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen publik, terutama melalui layanan publik berbasis digital, seperti e-government. Penulis menekankan bahwa untuk menghadapi tantangan dunia digital masa depan, diperlukan 3 pendekatan strategis. Yang pertama ada penguatan kontrol, baik di ruang fisik maupun virtual. Kedua, penyusunan kebijakan ganda yang relevan dengan dunia nyata dan maya. Serta yang ketiga, perhatian lebih terhadap perlindungan privasi dan keamanan data dalam sistem pemerintahan berbasis TI. Lalu yang kedua ada where. Fokus utama artikel ini adalah Indonesia dengan menyoroti perkembangan dan tantangan dan implementasi IT governance di tingkat nasional maupun daerah, seperti praktik e-procurement yang berhasil di Jawa Barat. Namun, artikel juga mencakup dinamika global dengan mengangkat kasus internasional, seperti peretasan oleh Australia terhadap pejabat Indonesia, untuk menunjukkan bahwa tata kelola TI tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan antar negara dan perkembangan teknologi informasi yang melintasi batas-batas geografis. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada when. Artikel ini ditulis dan dipresentasikan pada tahun 2014 dalam forum ilmiah internasional dengan merujuk pada kondisi real hingga awal dekade 2010-an, seperti data pengguna internet tahun 2011 dan insiden keamanan digital antar negara. Waktu penulisan ini mencerminkan masa transisi penting dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh sektor publik di Indonesia dan menjadi refleksi awal dari kebutuhan untuk memperbarui kebijakan serta infrastruktur TI guna menjawab tantangan digital yang semakin kompleks. Lalu yang keempat ada why. Urgensi pembahasan topik ini muncul karena meningkatnya ancaman terhadap keamanan, privasi dan etika dalam pemanfaatan teknologi informasi di sektor publik, seperti serangan cyber, penyalahgunaan data, dan lemahnya regulasi.
Penulis menilai bahwa jika tata kelola TI tidak diperkuat, maka tujuan utama reformasi birokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efisien akan sulit tercapai. Oleh karena itu, pengembangan kerangka kebijakan dan regulasi TI yang komprehensif menjadi keharusan untuk mencegah penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu yang kelima ada WHO. Artikel ini ditulis oleh Ayuning Budiati, dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang secara akademik mengkaji keterkaitan antara tata kelola teknologi informasi dengan reformasi administrasi publik. Dalam artikelnya, ia merujuk pada berbagai pakar dan institusi terkemuka seperti Waldenhorst, Schmidt, dan Cohen, serta OECD, yang memberikan perspektif teoritis dan praktis mengenai tantangan serta solusi dalam menerapkan IT governance secara efektif di tengah era digital yang semakin kompleks dan lintas batas. Lalu yang keenam ada how, di mana penulis menggunakan pendekatan studi pustaka dengan landasan teori dari para ahli seperti Will dan Ross yang mendefinisikan IT governance sebagai kerangka hal keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan TI, serta pendekatan New Public Management yang menekankan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Selain itu, pemikiran Smith dan Cohen turut digunakan untuk menggambarkan pentingnya kebijakan ganda, yaitu virtual dan fisik, di masa depan. Dan referensi dari OECD serta Kasten menguatkan pentingnya integrasi nilai etika, keamanan, dan manajemen risiko dalam penerapan TI di sektor publik. Lalu didapatkan kesimpulan di mana artikel ini menyimpulkan bahwa tata kelola teknologi informasi atau IT governance memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen publik di era digital, terutama dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik. Meskipun Indonesia telah mengadopsi e-government sejak tahun 2003, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap internet, serta lemahnya perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, penulis menekankan perlunya 3 pendekatan strategis, yaitu penguatan kontrol terhadap aktivitas virtual dan fisik, penerapan kebijakan ganda baik di level domestik maupun internasional untuk dunia nyata dan digital, serta peningkatan perhatian dan pembiayaan terhadap isu privasi dan keamanan cyber. Dengan mengacu pada teori dari Weil dan Ross, prinsip New Public Management, serta pedoman etika dari OECD. Artikel ini menegaskan bahwa masa depan manajemen publik sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola teknologi secara cerdas, etis, dan adaptif terhadap dinamika global. Sekian dari saya pemaparan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.